Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsal Maliah Kansa. Saya dari kelas PAI 4D dengan nomor NIM 120202120. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi belajar dengan tema belajar dan perilaku belajar. Definisi belajar. Belajar adalah suatu kegiatan atau suatu proses untuk meningkatkan kualitas diri melalui pengetahuan dan pemahaman suatu materi. Adapun menurut para ahli, yang pertama adalah Skinner yang dikutip oleh Barlow dalam bukunya Educational Psychology, The Teaching Learning of Process, yakni berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Progresif di sini diartikan sebagai suatu perubahan dari hari ke hari. Nah, kemudian yang kedua, pendapat dari Chaplin dalam bukunya Dictionary of Psychology. Belajar dibatasi oleh dua rumusan. Rumusan pertama berbunyi acquisition of any relatively permanent change in behavior as a result of practice and experience. Jadi artinya belajar adalah suatu perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Kemudian rumusan yang kedua yakni process of acquiring response as a result of special practice. Jadi artinya belajar adalah proses memperoleh respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Kemudian selanjutnya ada prinsip belajar. Prinsip belajar ada 7 prinsip. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Nah, perhatian dan motivasi ini sangat penting bagi siswa dalam proses belajar mengajar. Apalagi motivasi ini kan suatu dorongan yang menjadikan siswa itu menjadi semangat dalam proses belajar, suatu dorongan internal maupun eksternal. Yang kedua adalah keaktifan. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman, yakni belajar melalui pengalaman secara langsung. Yang keempat adalah pengulangan. Jadi pengulangan itu adalah sesuatu hal yang melatih daya-daya yang ada, seperti mengingat, mengamat, menanggap, menghayal, dan juga berpikir. Kemudian yang kelima ada tantangan. Yang keenam balikan dan penguatan. Yang ketujuh perbedaan individual. Perbedaan individual ini sangat jarang guru mengamati perbedaan setiap individu yang ada di dalam kelas gitu. Selanjutnya ada proses belajar dan tahapan belajar. Nah, proses belajar ini adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yakni processus, yang artinya berjalan ke depan. Menurut Chaplin, proses adalah any change in any object or organism, particularly behavioral or psychological change. Jadi artinya proses adalah suatu perubahan khususnya yang menyangkut perubahan tingkah laku atau perubahan kejiwaan. Kemudian selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam proses belajar. Menurut Jerome S. Bruner membagi 3 tahapan. Yang pertama tahapan informasi, yakni tahap penerimaan materi, atau dalam istilah lain adalah proses belajar mengajar, yakni seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari.
Kemudian yang kedua adalah tahapan transformasi. Yang ketiga adalah tahapan evaluasi atau penilaian siswa. Setelah mengetahui definisi belajar, proses belajar, dan tahapan-tahapan belajar, selanjutnya adalah wujud dari perilaku belajar atau implementasi dari proses belajar itu sendiri. Yang pertama adalah kebiasaan. Setiap siswa yang telah mengalami proses belajar, maka kebiasaan-kebiasaannya pun akan mulai berubah. Yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot neuromuskular yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah seperti menulis, mengetik, olahraga, dan juga sebagainya. Yang ketiga ada pengamatan. Pengamatan itu sendiri artinya adalah proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti. Yang keempat ada berpikir asosiatif dan daya ingat. Yang kelima berpikir rasional dan kritis. Karena seorang siswa sudah terbiasa berdiskusi, sudah terbiasa presentasi atau sebagainya, maka otak setiap siswa akan terlatih untuk berpikir secara rasional dan juga kritis. Yang keenam ada sikap. Dalam arti yang sempit, sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental. Yang ketujuh ada inhibisi. Secara ringkas, inhibisi adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena ada proses respon lain yang sedang berlangsung. Yang kedelapan ada apresiasi. Yang kesembilan ada tingkah laku, dan yang kesembilan ada tingkah laku efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.